Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yuni yang sudah diberikan kepada saya. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan dengan memanfaatkan PMM dan rumah belajar. Izin share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat PPT saya Bapak Ibu? Saya izin terima kasih Bapak. Saya izin close ini ya videonya ya, soalnya jaringannya lagi nggak bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan berbagi ya Bapak Ibu inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan video pembelajaran pada sumber belajar dan perangkat ajar pada PMM. Di sini saya berangkat dari sebuah masalah atau latar belakang masalah. Sebelumnya saya memberitahu bahwa oke, baik Bapak Yusuf, terima kasih sudah hadir. Oke. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, inovasi yang saya buat ini berangkat dari latar belakang masalah yang saya hadapi pada kelas 7. Tentu Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama ya, bahwa kebutuhan belajar peserta didik yang ada di kelas itu pastinya beragam ya Bapak Ibu ya. Ada yang kemampuannya cukup baik, ada yang sedang dan ada yang kurang. Nah, bagaimana sih bisa untuk mencakup semua peserta didik yang ada di kelas kita? Selanjutnya itu juga dari profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Profil belajar ini sama dengan gaya belajar ya Bapak Ibu ya. Dari gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang sukanya visual, ada yang sukanya itu audio, ada yang audio visual. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Dan yang terakhir itu, karena saya mengajar kelas 7, kelas 7 itu kan masih terbawa ya aura anak SD-nya gitu ya. Semangat, super aktif sekali di kelas. Sehingga, ya betul ya Pak Ari ya. Ya, jadi luar biasa ya Pak anak-anak kita aktifnya. Jadi saya berdasarkan latar belakang tersebut, saya melakukan praktik baik dengan tujuannya itu yang pertama, saya ingin memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Jadi itu tujuan yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menyesuaikan dengan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Jadi dari gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Saya juga ingin membantu nih. Nah, yang tadinya aktif sekali, pengen mereka itu lebih fokus dalam belajar. Apa yang saya lakukan supaya masalah yang saya dapatkan itu bisa terselesaikan? Pertama-tama, saya itu melakukan asesmen diagnostik. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu asesmen diagnostik? Pernah dengar? Bu Reza mungkin mau menjawab? Ada yang tahu? Oke, lanjut. Asesmen diagnostik itu adalah asesmen awal. Nah, asesmen awal ini kita berikan sebelum di awal bab pelajaran yang akan kita berikan pada peserta didik, yaitu dengan cara memberikan soal yang berkaitan dengan materi. Boleh dengan quizzes, Google Form, bank soal yang ada di rumah belajar, atau
kita bisa memberikan pertanyaan secara langsung gitu ya pada kegiatan apersepsi. Kita tanya langsung kira-kira mereka pemahaman awal tentang materi itu bagaimana. Nanti kita bisa memetakan nih, oh ternyata kelompok ini mereka masih kurang paham, kelompok ini mereka sudah paham tentang materi tersebut. Jadi nanti saya bisa memutuskan kelompok mana nih yang akan saya beri bantuan lebih banyak. Tujuannya itu untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Selanjutnya, setelah saya melakukan asesmen diagnostik, nah saya mencari perangkat ajar di mana Bapak Ibu? Di platform Merdeka Mengajar. Kebetulan memang untuk SMP Negeri 2 Jujuhan kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu yang level 2 yang mandiri berubah ya. Nah, jadi saya mencari perangkat ajar, saya juga awalnya bingung gimana ya perangkat ajarnya ya, bagaimana contohnya seperti itu. Dan alhamdulillah melalui perangkat ajar itu saya bisa menyusun bahan ajar yang akan saya ajarkan pada peserta didik. Perangkat ajar itu apa saja ya Bapak Ibu? Ternyata perangkat ajar itu terdiri dari, sudah yang dijelaskan sama Pak Yusuf tadi, terdiri dari bahan ajar, modul ajar atau RPP plus, modul project atau buku teks. Coba kita klik di sini ya. Apa ya bedanya dari ketiga perangkat ajar ini? Bapak Ibu pernah dengar modul ajar ya? Oke, modul ajar itu sebenarnya sama aja ya Bapak Ibu seperti RPP yang kita gunakan pada kurikulum 2013, hanya penamaannya saja ya yang berbeda. Nah, di sini bisa kita tahu ya, modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, modul ajar ini serupa dengan RPP atau lesson plan. Nah, yang memuat rencana pembelajaran. Nah, di sini kita bisa tahu apa bedanya melalui PMM Bapak Ibu. Kalau bahan ajar itu apa ya? Oh, ternyata bahan ajar ini merupakan materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan, bisa berupa artikel, komik, infografis, audio, dan video. Nah, modul project, nah ini adalah yang teranyar ya. Kita melakukan project ya dengan 7 tema, dengan memilih beberapa tema yang bisa kita terapkan di sekolah. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ke sini. Setelah saya menemukan perangkat ajar, yaitu bahan ajar yang sesuai, maka saya mencari media pembelajarannya. Saya mau pakai apa ya? Dan saya menggunakan fitur yang ada di Rumah Belajar, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rika tadi, bahwa Rumah Belajar adalah portal yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung. Nah, bisa dimulai dari PAUD, itu sudah ada untuk SD, SMP, SMA atau SMK. Masih ingat ya Bapak Ibu, fitur utamanya ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 4 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, dan yang terakhir ada laboratorium maya. Nah, yang saya gunakan untuk pembelajaran di kelas saya itu adalah video pembelajaran yang berasal dari sumber belajar. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya sarana dan prasarana di sekolah nggak memungkinkan, nggak ada infocus, nggak ada listrik ya, Bapak Ibu bisa menggunakan Rumah Belajar ini melalui Android ya Bapak Ibu ya, sudah bisa di-download di Play Store. Silakan Bapak Ibu download. Di sini juga sama nih, lengkap, ada sumber belajar, laboratorium. Jadi sekarang itu memang sudah tidak ada lagi batasan ya untuk kita menggunakan teknologi. Setelah saya menemukan video, saya sudah menemukan perangkat ajarnya. Saya sudah menemukan video yang saya butuhkan, cocok dan sesuai gitu ya. Ini adalah
video pembelajaran yang saya pilih untuk saya ajarkan di kelas. Itu tentang Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengunduh video tersebut dan menayangkannya di laptop atau infocus ya, atau bisa juga dibagikan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tombol bagikan, bisa dibagikan melalui WhatsApp ya. Sangat memudahkan sekali sekarang. Jadi anak-anak bisa menonton melalui link di WhatsApp. Oke, itu sekilas tentang videonya. Terakhir, setelah saya menemukan perangkat ajar yang tepat, terus sudah menemukan video yang sesuai, maka apa yang saya lakukan? Saya membuat rencana pembelajaran, yaitu RPP. Saya membuat RPP berdasarkan perangkat ajar yang diperoleh dari PMM. Saya juga memasukkan kegiatan menonton video dalam pembelajaran dari sumber belajar dalam kegiatan inti. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Ini adalah proses pembelajaran di kelas yang saya terapkan ya dengan menggunakan video tadi.